Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinia Daim Puji, NIM 1860010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi limit dari mata kuliah analisis real. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi. Nah, adapun definisi dari titik kumpul atau cluster point, yaitu suatu misalkan A subset dari bilangan real, artinya himpunan dari bilangan real. Jadi A-nya merupakan bilangan real. Kemudian kita punya titik C elemen bilangan real, maka C disebut dengan titik kumpul dari A. Jika untuk setiap delta A positif, maka deltanya adalah jarak. Setidaknya ada satu X anggota, berarti ada satu anggota A yang berbeda dengan C. Sehingga jarak antara X dengan C itu kurang dari delta. Nah, sebagai ilustrasi bisa diperhatikan pada gambar. Pada gambar warna biru merupakan bilangan real. Kemudian kita ambil A-nya yaitu interval C1. Kita asumsikan adalah interval tutup. Dari min 3 sampai min 1. Di sini C2 merupakan sebuah titik yaitu 0. C3 merupakan interval bukan 1 hingga 2. A misalkan interval min 3 sampai min 1. Digabung himpunan berisi A digabung dengan 1 sampai 2. Kemudian ada 4 titik C. Nah, yaitu yang pertama ada 4 titik C. Yang pertama itu koordinatnya adalah min 3. Koordinat yang kedua yaitu 0. Yang ketiga 1 dan yang keempat 3. Nah, yang saya jelaskan lagi selanjutnya yaitu teorema 1. Suatu bilangan real C disebut titik kumpul di A jika dan hanya jika ada banyak Sn sehingga barisan konvergen ke C dan seluruh anggota barisan Xn beda dengan C. Nah, kita buktikan. Yang pertama kita buktikan dulu yang kanan. Kita misalkan titik C, titik kumpul dari A. Nah, akan ditunjukkan barisan yang konvergen ke C. Dan seluruh anggota barisan tersebut adalah anggota dari A dan berbeda dengan C. Dari definisi ini, dari titik kumpul A kita hubungkan dengan A definisinya, yaitu untuk setiap delta positif setidaknya ada anggota A berbeda dengan C kurang sehingga jarak kurang dari delta. Maka kita pilih delta seper N sebarang dari N sebarang nilai bilangan asli. Karena C adalah titik kumpul dari A, maka kita pilih suatu anggota dari A berbeda dengan C. Sehingga dengan jaraknya Sn kurang dari delta. Dengan demikian, Xn ini X1, X2, X3 sampai seterusnya berbeda dengan C. Dari sini dinyatakan bahwa dia konvergen ke C. Selanjutnya arah sebaliknya, kita buktikan ke arah sebaliknya yaitu kita punya Xn barisan di A berbeda dengan C. Berarti dapat dituliskan Xn ada di A bukan C, di mana Xn konvergen ke C. Maka kita ambil sebarang delta positif, kita hubungkan dengan definisi limit barisan, maka
akan ada suatu bilangan A sehingga untuk suku-suku ke K jaraknya ke C kurang dari delta. Nah, ini berarti ada Xn anggota A yang berbeda dengan C. Berbeda dengan C karena definisi dan jaraknya sangat dekat, lebih kecil dari delta. Nah, berdasarkan definisi C adalah titik kumpul dari A. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan limit fungsi. Nah, limit fungsi di sini tidak jauh dari limit barisan. Adapun definisi dari limit fungsi yaitu, jadi misalkan A himpunan bilangan real, kita punya titik C, bilangan real C yang merupakan titik kumpul dari A. Kemudian F adalah fungsi doublin A dan kodomainnya, seluruh bilangan real. Nah, suatu bilangan real L ini ada di kodomainnya akan dikatakan sebagai titik limit daripada C. Maka C diambil dari domainnya. Jika memenuhi untuk setiap epsilon positif dan delta positif, sehingga X yang ada di A dan X berbeda dengan C, jarak antara X dengan delta, maka berlaku Fx dengan delta kurang dari epsilon. Nah, terkait dengan limit barisan tidak jauh beda, yaitu untuk setiap epsilon positif adakah bilangan asli. Nah, untuk setiap suku ke K, jarak antara Xn dan X kurang dari epsilon, di mana X adalah titik limit dari Xn. Nah, secara ilustrasi di grafik bisa diperhatikan. Misalkan kita punya grafik fungsi f, terlihat di gambar. Misalkan kita ambil titik kumpulnya adalah 3. Domainnya adalah A, misalkan min 6 hingga atau sampai dengan 5. Jadi domainnya A. Kemudian 3 adalah titik kumpul dari A. L adalah perkiraan dari fungsi f. Perkiraan titik limitnya adalah 2. Nah, 2 didapatkan dari 3 ditarik ke atas menuju ke fungsi ditarik ke sumbu Y. Selanjutnya kita ambil sebarang epsilon positif. Kemudian delta diambil dengan cara 2 ke grafik dan diturunkan ke bawah. Nah, maka deltanya 3. Sehingga jika X anggota A, di mana X jarak dari C kurang dari delta, sehingga berlaku jarak Fx dan L kurang dari epsilon. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.